Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para asatidzah wal ustadzat, rekan-rekan semua, insyaallah kita melanjutkan lagi pelajaran bahasa Arab kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran yang ke-12. Insyaallah pada pelajaran ini kita masih banyak belajar tentang dhamir ya, tentang dhamir atau kata ganti, sebagaimana pelajaran di pelajaran 10 dan 11. Insyaallah di pelajaran 12 akan ditambah dengan bentuk yang lain. Baik, dalam belajar ini yang paling penting untuk kita semua adalah bagaimana kita memperbanyak atau menambah perbendaharaan kata kita, atau disebut dengan mufradat ya. Karena dengan mufradatnya, dengan banyak kita mengerti mufradat, maka itu semakin mudah kita mempelajari bahasa Arab. Adapun kaidah-kaidahnya itu kita mengalir saja. Dalam artian mungkin belum bisa hari ini, insya Allah pada pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diulang lagi. Tapi untuk mufradat ataupun kata-kata, maka ini harus kita perbanyak dan kita harus menghafalkannya. Taib, makanya setiap kita belajar akan ada penambahan kata-kata baru. Makanya kata-kata yang sudah lama di pelajaran yang sudah lewat, hendaknya kita tidak lupa. Kita sering-sering untuk murajaahnya atau mengulangnya. Taib, kita mulai, kita baca Ad-Darsu Ats-Tsaniyah Asyarah. Ad-Darsu Ats-Tsaniyah Asyarah, pelajaran yang ke-12. Di sini ada hiwar ya, atau percakapan. Kayaknya agak berbeda dengan buku yang cetakan terbaru ya. Ada beberapa perbedaan kayaknya. Tidak apa-apa, tapi intinya masih sama. Di sini al-hiwar, percakapannya antara Su'adu. Su'ad ini nama untuk perempuan ya, Su'adu, dengan al-bintu, dengan seorang perempuan. Jadi al-bintu adalah anak perempuan. Su'ad ini nama seorang perempuan. Taib. Su'adu, assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perhatikan kata assalamu alaiki, alaiki. Mungkin yang baru belajar mungkin agak berbeda ya. Biasanya kita mendengarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya enggak masalah. Dan itu juga sudah biasa ya, maksudnya pakai assalamualaikum. Tapi ini karena kita belajar bahasa, di sini ada kaidah-kaidahnya, yaitu di sini kenapa alaiki, karena diucapkan untuk dhamir anti ya, atau kamu perempuan. Anti itu dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Adapun dhamir muttasilnya, dhamir yang bersambungnya, anti menjadi ki ya. Ki ini ganti dari anti. Ini berupa dhamir muttasil. Disambung dengan kata ala menjadi alaiki. Assalamu alaiki warahmatullahi wabarakatuh. Al-bintu wa alaikissalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sama, karena sama-sama perempuan maka pakai dhamir ki. Baik, kita lanjutkan. Kaifa haluki ya bintu. Kaifa haluki ya bintu. Bagaimana kabar kamu? Ki di sini kamu perempuan, ya bintu di sini perempuannya nampak ya. Ya bintu. Wahai bagaimana kabarmu? Wahai bintu anak perempuan. Ana bi khairin walhamdulillah. Ana ini sama, mau laki-laki mau perempuan kita pakai ana. Ana bi khairin, saya baik-baik saja. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Min aina anti, min aina anti, dari mana anti kamu,
perempuan. Min aina anti? Ana minar riyadi. Ana minar riyadi. Saya dari Riyadh. Riyadh kota di daerah kota di salah satu kota di Mamlakah Arabiyah ya, kerajaan Saudi Arabia. Adapun di buku yang baru kayaknya menggunakan apa kemarin, agak lupa kemarin. Tapi berbeda ya, Suria kalau nggak salah. Ana min Suria kalau nggak salah. Taib. Lanjutnya, Mas Muki, siapa nama kamu? Perhatikan di sini ada hamzah, namanya hamzah wasol. Hamzah wasol ditandai dengan huruf ini, huruf shad yang ekornya dibuang ya. Jadi kepalanya shad. Jadi namanya hamzah wasol. Maka ketika dia di tengah, maksudnya ada kata yang mendahuluinya, maka dia tidak dibaca. Maka kita bacanya mas, langsung ke huruf sinya. Mas Muki. Tapi kalau dia tidak didahului oleh kata yang lainnya atau huruf yang lainnya, dia ada di paling depan, maka dia akan dibaca. Nah, seperti di bawahnya. Ismi Aminatu. Nah, ismi ini hamzah wasal karena di depan, maka dia harus kita baca. Ismi, nama saya. Di sini kemarin kita sudah belajar, ya ini adalah ganti dari ana. Ismi, nama saya, Aminatu, Aminah. Aina abuki? Aina abuki? Di mana ayah kamu? Kamu perempuan ya. Perhatikan kata-kata abuki. Aslinya ini kata-kata abun. Hamzah dan ba, abun ya. Bapak itu abun. Tapi ketika dilekati dengan domir mutasil ataupun dengan kata yang lain, ketika kata abun ini kita jadikan mudhof dan ada mudhofun ilaihnya, maka kita harus tambah dengan huruf waw. Dia menjadi abuki, enggak boleh abuki. Nah, karena aslinya memang dia kata abun. Tapi untuk kata-kata abun ini sama akhun nanti berbeda dia ya. Jadi dia harus ditambah dengan huruf waw, abuki. Misalnya abuka, sama juga. Nah, tetapi dia akan berbeda ketika bersambung dengan domir ana yang ya kemarin. Nah, ini contohnya di bawahnya. Abi. Nah, ketika bertemu dengan ya yang artinya ini ana, saya, maka waw ini tidak lagi ada. Khusus untuk domir ya saja ya. Selainnya dia akan ada. Misalnya abuka, abuki, abuhu, abuha, seperti itu. Tapi ketika domir ya menunjukkan saya, maka dia tidak perlu ditambah dengan waw. Jadi langsung. Abi huna fil madinatil munawwarati. Bapak saya di sini, huna di sini, fil madinati, madinati dibaca kasrah karena ada huruf jarfi. Fil madinatil munawwarati. Munawwarati menjadi sifat atau naat dari Madinah. Jadi dia dibaca ikut kasrah, dia ikut dengan kata al-Madinah. Terus huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyati. Huwa muwajjihun fil madrasati sanawiyati. Dia seorang pengawas ya, atau ya pengawas lah ya, yang mengurusi sekolah-sekolah fil madrasati sanawiyati, di sekolah SD ya, pengawas atau instruktur. Untuk di buku yang baru kayaknya bukan muwajjihun ya, tapi mufattishun. Mufattishun itu sama juga, mufattishun sama juga penyidik atau pengawas ya. Huwa mufattishun atau muwajjihun, pengawas fil madrasati, di sekolah as-sanawiyati, sekolah sanawiyati, SMA ya, sekolah SMA, SMA sanawiyati, sekolah SMA. Al-madrasati dibaca kasrah karena ada huruf fi, huruf jar, maka dia kasrah. As-sanawiyati ini ngikut dari al-madrasati. Jadi dia ngikut. Kalau madrasati kasrah, maka sanawiyati juga kasrah. Nah, namanya sifat ya. Kita ulang-ulang terus. Baik, lanjut. Wa aina ummuki? Wa aina ummuki? Dan di mana ibu kamu? Dan di mana ibu kamu? Hiya, hiya. Ini adalah kata ganti untuk ummu ya, perempuan, maka hiya, dia, aidon huna,
dia aidon juga di sini. Hiya aidon huna, dia juga di sini. Hiya, dia tabibatun fi mustasfa al-wiladati. Dia tabibatun, seorang dokter, fi mustasfa al-wiladati. Di sini ada fi tapi mustasfa tidak bisa dibaca mustasfia karena mustasfa ini isim atau kata benda yang diakhiri dengan alif. Ini adalah alif ya, bukan ya, tapi ini huruf alif. Makanya alif itu tidak bisa dibarisin. Makanya dia tetap dibaca mustasfa. Al-wiladati ini sebagai mudhafun ilaih, kita baca i. Dia seorang dokter di rumah sakit bersalin ya. Mustasfal wiladati itu rumah sakit bersalin. Rumah sakit yang menangani khusus untuk orang-orang bersalin atau melahirkan ya. Baik, lanjut. Waman hadhil fatatul lati ma'aki. Waman hadhil fatatul lati ma'aki, dan siapa, man, siapa, hadhihi al-fatatu ini pemudi ya, seorang pemudi. Perempuan yang remaja lah, remaja ya, perempuan remaja, fatatu. Di sini pakai hadi karena al-fatatu ini bentuknya mu'anas atau perempuan pakai hadi. Ini perhatikan pelajaran yang dulu, ketika kita ada kata tunjuk hadihi kemudian ada isim setelahnya yang beralif lam, maka ketika kita mengartikan maka kita artikan yang isimnya dulu ini. Jadi, dan siapa pemudi ini, nah, seperti itu. Dan siapa pemudi atau remaja putri ini, allati yang ma'aki, bersamamu. Allati itu artinya yang, disebut dengan isim mausul. Kenapa pakai allati? Karena al-fatatu ini perempuan. Jadi pakai allati. Kalau dia laki-laki nanti pakai alladhi ya, alladhi. Kalau perempuan pakai allati. Ma'a bersama ki, kamu, ma'aki. Ahia ukhtuki. Ahia ukhtuki, apakah dia saudari kamu? Ya, ini kembali ke al-fatatu. La hiya bintu ammi. Tidak, dia yang fata tadi, al-fata tadi, bintu ammi, anak perempuan paman saya, ammi. Bintu ammi. Jadi bintu enggak boleh tanwin karena dia mudhaf. Hiya bintu ammi. Ammi ini sebagai mudhafun ilaih. Ini dhamir ya menunjukkan saya, paman saya. Masmuha, kembali ini ada hamzah wasal, kita tidak baca karena di tengah. Masmuha, siapa nama ha, ini kembali ke hiya ya kan, masmuhiya, tapi karena sebagaimana yang kita pelajari, bahwa domir kita gunakan domir yang mutasil yang melekat, maka hiya itu gantinya ha. Berarti masmuha bukan kita ucapkan masmuhiya, tapi masmuha ya, pakai domir mutasil. Masmuha, ismuha, hamzah wasal kita baca karena di depan. Ismuha, nama dia Fatimatu. Ismuha, nama dia perempuan Fatimatu. Baik. Ahya zamilatuki. A di sini adalah hamzah istifham, bertanya, apakah hiya, dia perempuan, zamilatuki, teman kelas kamu ya, teman sekelasmu. Zamil, zamilah itu teman sekelas. La, tidak. Ana fil madrasatil mutawassitati wa hiya fil madrasatis tsanawiyati. Tidak, saya fil madrasati, di sekolah al mutawassitati SMP, saya SMP, sekolah SMP. Wa hiya, dan dia perempuan, fil madrasatis tsanawiyati, di sekolah SMA. Alaki ukhtun, apakah kamu memiliki ukhtun, saudari perempuan? La mali ukhtun, tidak, saya tidak memiliki saudari perempuan.
Alaki akhun, apakah kamu memiliki akhun, saudara laki-laki? Alaki akhun, apakah kamu memiliki saudara laki-laki? Naam, iya. Li, saya memiliki akhun kabirun. Memiliki abang ya. Akhun kabirun itu saudara kakak atau abang kita. Ya, akhun tadi saudara laki-laki, kalau kabirun berarti besar, berarti saudara abang kita. Li akhun kabirun, saya memiliki abang, wa huwa talibun bil jami'ati, dan dia seorang mahasiswa, talibun bil jami'ati, murid di jami'ah atau fakultas, berarti dia seorang mahasiswa. Waman hadat tiflul ladzi ma'aki, perhatikan, waman dan siapa, hada at-tiflu. Tiflu ini anak laki-laki yang masih kecil ya, masih anak-anak, masih kecil, usia-usia TK, itu tiflun. Waman hadat tiflu, hada pakai hada karena tiflun ini laki-laki, enggak pakai ta marbutah. Berarti waman hadat tiflu, kita mengartikannya, dan siapa anak laki-laki kecil ini, alladzi, pakai alladzi karena at-tiflu mudzakkar, laki-laki, alladzi yang ma'aki, bersamamu. Huwa benu akhi, dia, huwa kembali ke at-tiflu. Huwa dia, karena laki-laki pakai huwa, kalau perempuan tadi pakai hiya. Huwa benu, hamzah wasal kita tidak baca. Huwa benu, dia anak laki-laki, akhi, saudaraku. Saudara laki-lakiku, dia anak laki-laki saudara laki-lakiku, berarti keponakan ya. Masmuhu, hamzah wasal kita tidak baca. Masmuhu, hu, siapa nama dia, hu ini kembali ke tadi, ke tiflu tadi. Makanya dhamir mutasilnya huwa menjadi, dari huwa menjadi hu, karena dia pakai dhamir yang mutasil yang bersambung. Masmuhu, siapa nama dia? Ismuhu Sa'dun, karena hamzah wasal di depan, berarti kita baca ismuhu, nama dia Sa'dun, Sa'ad. A ummuki fil baitil ana, apakah ibu kamu fil baiti, ada fi, kita baca al baiti, di rumah, al ana, sekarang. Al ana ini selalu dibaca al ana ya, nggak akan pernah berubah, selalu dibaca al ana, nggak pernah berubah baris akhirnya. La dhahabat ilal mustashfa, tidak. Dhahabat, perhatikan, dhahabat sini namanya kata kerja, artinya telah pergi, tidak dia, ada tanda perempuan ini, tanda perempuan, ada tak sukun ini menemukan tanda perempuan ya. Kalau tak sukunnya dibuang berarti dia menjadi laki-laki. Nah, makanya di sini dikasih tak sukun karena ini ganti ke ummu tadi ini ya, ummu di sini. La dhahabat, tidak dia telah pergi, ilal mustasfa, ke rumah sakit. Ada huruf jar tapi mustasfa tetap dibaca mustasfa karena tadi saya bilang isimnya diakhiri dengan alif sehingga dia tidak bisa berubah baris akhirnya. Baik, demikian kita sudah baca khiwar dari yang cukup panjang ya. Nanti silakan Ustadz dan Ustadzah dibaca, diulang-ulang, dihafalkan kata-katanya ya yang baru, karena dengan itulah kita nanti lama-lama bisa berbahasa Arab insyaallah. Baik, sekarang kita lanjut ke tamarinu, latihan-latihan. Ini insya Allah akan kita sesuaikan dengan terakhir kita belajar di hari Sabtu kemarin, ya, biar sama dengan yang hadir. Jadi anak terpaksa buat videonya biar sama dengan yang tidak hadir kemarin. Tamarinu, latihan-latihan. At-tamrin awal, latihan yang pertama, iqra waktub, baca dan tulis. Nanti silakan Ustadz dan Ustadzah dibaca dan ditulis ya. Latihan ditulis sendiri di bukunya dengan menyalin kata-kata berikut ini biar kita juga bisa menulis ya, sambil belajar menulis. Wahid, kaifa haluka ya abi? Kaifa haluka, perhatikan huruf K. Kenapa K? Karena di sini ada ya abi. Karena abi ini mudzakkar atau laki-laki, maka pakai K. Bagaimana kabarmu wahai ayahku?
Perhatikan yang kedua, dia akan lawannya dari yang pertama. Asani, kaifa haluki ya ummi. Kenapa kita baca haluki? Karena di sini ada ummi. Ummi itu perempuan mudzakkar, berarti anti kan? Kaifa haluki anti ya ummi. Seperti itu boleh. Tapi biasanya antinya dihilangkan. Berarti kaifa haluki ya ummi. Salah sah yang ketiga. Aina benuki ya Zainabu. Ada hamzah wasal, kita tidak baca. Aina benuki ya Zainabu. Kenapa kita baca ki? Karena di sini ada Zainab. Zainab itu perempuan. Di mana anak laki-lakimu wahai Zainab. Zahaba, zahaba, perhatikan zahaba. Karena laki-laki, zahaba siapa yang pergi? Ibnu, ya. Ibnu, zahaba ilal masjidi, pergi ke masjid. Jadi anaknya pergi ke masjid. Ibnu ini anak laki-laki, makanya di sini zahaba, enggak boleh pakai tak sukun yang seperti tadi, zahabat, karena itu untuk perempuan. Jadi zahaba ilal masjidi. Berarti asalnya Ibnu Zainab. Ibnu Zainaba dhahaba ilal masjidi. Seperti itu. Tapi dia dihilangkan. Jadi cukup dhahaba ilal masjidi. Dia pergi ke masjid. Kemudian perhatikan lagi, kita lanjutkan ya. Nomor 4. Aina bintuki ya Aminatu. Kita baca ki, kenapa? Di sini Aminah. Di mana anak perempuan kamu wahai Aminah. Mungkin tadi ada yang terlewat. Di sini ada ya, namanya ini harfun nida, huruf seruan. Wahai artinya wahai. Aminatu ini disebut dengan al-munada, yang diseru ya, al-munada. Ya Aminatu. Dhahabat ilal madrasati. Di sini dhahabat pakai tak tanis, karena siapa yang pergi? Dhahabat yang pergi adalah pintu di sini. Pintu ini perempuan, maka dia dhahabat. Ya, aslinya di sini pintu Aminata dhahabat ilal madrasati. Nah, tapi cukup ditulis dhahabat ilal madrasati. Dia pergi ke sekolah. Al-khamis yang kelima, liman hadis sa'atu al-jamilatu. Liman milik siapa? Hadihi as-sa'atu hadihi, pakai hadi karena as-sa'atu muannas. Liman hadis sa'atul jamilatu, milik siapa jam yang cantik ini? Ingat ya, ketika ada kata tunjuk kemudian ada isim yang alif lam, maka kita artikan yang isimnya dulu, kata bendanya dulu. Milik siapa jam yang cantik ini? Ahia laki ya Fatimatu. Di sini adalah hamzah istifham. Apakah dia? Hiya ini kembali ke as-sa'atu, jam ya. Jam ini mu'anas, maka pakai hiya. Hiya, apakah jam laki milikmu? Pakai ki ya, karena di sini Fatimatu ya Fatimatu. Naam, iya, hiya li, dia milik saya. Taib, lumayan panjang ya. Taib, kita lanjutkan. Mudah-mudahan antum semua bisa bersabar. Taib, as-sadisu yang ke-6. Ahada qalamuka ya Muhammadu. Perhatikan, sekarang berubah. Ahada, apakah ini? Qalamuka, pakai ka. Kenapa di sini Muhammad? Ya kan, laki-laki pakai ka. Ahada qalamuka ya Muhammadu. Apakah ini pena kamu wahai Muhammad? La, hada qalamuka anta. Tidak, ini pena kamu. Jadi anta boleh ditambahkan di sini. Ataupun dihilangkan boleh. Kalau ditambahkan ini namanya taukid ya, untuk menekankan memang ini benar-benar punya kamu. Bisa saja hanya hada qalamuka, la hada qalamuka. Tapi karena kita mau tekankan lagi, kita tambah la hada qalamuka anta. Nah, ya. Jadi anta ini boleh ditulis tersendiri karena dia dhamir munfasil. As-sabi'atu yang ke-7. Tilka sayyaratu al-jamilatu allati kharajat al-ana minal madrasati lil mudiri. Tilka as-sayyaratu al-jamilatu. Kata tunjuk ada isimnya alif lam, kita artikan dari sini. Mobil yang cantik itu atau mobil yang bagus itu, mobil yang bagus itu, tilka itu
yang alati pakai alati kenapa? As-sayyaratu muannas berarti pakai alati yang kharajat. Kharajat keluar. Pakai tak sukun karena as-sayyaratu muannas kharajat al-ana sekarang minal madrasati dari sekolah lil mudiri ya. Madrasati ada min huruf jar, lil mudiri juga ada huruf jar jadi kita baca lil mudiri. Milik daripada pimpinan atau kepala sekolah misalnya. Taib as-saminu yang ke-8 afan. A'anta muhandisun ya akhi. A'anta apakah Anda, apakah kamu muhandisun seorang insinyur? Ya akhi, wahai saudaraku. Kita biasa manggil akhi ya sama orang ya akhi, wahai saudaraku. Nah. La ana tabibun, tidak, saya seorang dokter. Tasik anti tabibatun ya ukhti. Anti pakai anti karena ini tabibatun muannas. Anti tabibatun ya ukhti. Apakah engkau, apakah Anda, ini untuk perempuan ya, apakah Anda seorang dokter perempuan? Wahai saudariku, la ana mudarrisatun. Tidak, saya seorang guru. Saya seorang mudarrisatun afan. Perempuan ya, mudarrisatun. Saya seorang guru. Taib. Sebagaimana pertemuan kemarin dengan ustazah kita, para asatidzah kita yang offline ya, tatap muka kemarin sampai di sini. Jadi nanti tugasnya adalah mengerjakan ini. Nah, nanti silakan tugasnya mengerjakan tadrib kedua, tapi saya akan berikan contoh sampai nomor 2 lah ya. Saya berikan contoh sampai nomor 2, nanti selanjutnya silakan dikerjakan sebagai tugas pekan ini. At-tamrin as-sani, latihan kedua, Iqra kulla jumlatin minal jumal atiyati. Jadi bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut. Sumakroha, kemudian baca dia lagi. Kemudian bacalah lagi ba'da takyiril munadi, setelah diganti dengan setelah diganti munadanya. Ya, nanti saya jelaskan munada lagi ya. Yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian setelah diganti munadanya sebagaimana huwa muwaddhun, sebagaimana dia jelas fil misal pada contoh. Misal contoh, aina qalamuka ya abi, aina qalamuka ya abi. Perhatikan, abi di sini sebagai munada ya. Ya di sini harfun nida atau huruf nida seruan, abi di sini munada. Jadi kita suruh mengganti kalimat ini setelah diganti dengan munadanya ini ya. Di sini diganti munada dengan ya umi. Munadanya ya umi. Maka kita ganti kalimatnya aina qala muki. Ini salah di buku ya. Harusnya qala muki. Aina qala muki ya ummi. Ya, ini di buku salah. Di sini aina qala muka anta ya abi. Di sini aina qala muki anti, kalau mau ditambah anti tapi nggak usah ditambah ya. Aina qala muki ya ummi karena perempuan. Nah, coba kita kerjakan nomor 1. Wahid, aindaka qalamun ya Muhammadu. Di sini munadanya Muhammad ya. Aindaka pakai ka, aindaka qalamun, apakah kamu memiliki pena ya Muhammad? Sekarang kita ganti munadanya dengan perempuan ya Aminatu. Berarti kalimatnya kita rubah. Aindaki ya kan? Aindaki qalamun ya Aminatu. Aindaki qalamun ya Aminatu. Nah, kemarin sampai sini. Jadi silakan untuk melatih pemahaman kita. Dan saudara sekalian, selain kerjakan sisa latihan ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Yang nomor 1 kita sudah contohkan. Jadi silakan, nanti insya Allah juga tugasnya akan kita upload mungkin ya di tugas di Google Classroom kita. Mungkin demikian aja. Jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan, silakan langsung hubungi ke Ana, bisa melalui Google Classroom kita atau di grup WA kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.